Selamat pagi, salam sedulur dari Sumsel, Kota Palembang. Hari ini kita akan mengobati sapi gejala PMK. Sapi ini datang 2 hari yang lalu. Daya makannya menurun, hidungnya itu berbau, itu ada lalatnya. Dan kakinya sedikit, di sela kakinya sedikit melepuh. Kenapa kita bilang ini gejala PMK? Itu makannya udah 2 hari, cuman sedikit mungkin disenggolnya. Nafsu makannya menurun, hidungnya berbau ini. Nah ini putih nih, ini putih luka, bau sekali nih. Dan ini kotorannya seperti kotoran kambing. Kotoran seperti kotoran kambing. Ini positif PMK. Ini sapi ini positif PMK. Tapi waktu daya makannya turun kemarin, kita sempat suntik vitamin dan juga obat penguat otot dan menurunkan panas. Alhamdulillah dia tidak terlalu parah demamnya itu, makanya kita akan suntik lagi sekali lagi hari ini. Dan juga kita akan mengobatin hidung yang bau tadi itu menggunakan alkohol dan juga betadine, dan kakinya juga nanti kita semprot alkohol. Sebenarnya PMK itu sendiri penyakit yang tidak bisa dicegah, akan tetapi penyakit ini bisa diobatin. Kita harus teliti. Mungkin kalau hari ini kita suntik, sorenya juga kita kasih dia suntikan vitamin. Itu sapi Bali yang di sana, nanti kita buat videonya. Itu sapi Bali yang semua waktu H-3 kurban itu semua diserang sama PMK, makanya itu tidak keluar tahun ini. Dan kita coba untuk memastikan sapi sehat yang belum terkena PMK, dan hasilnya ya masih bisa diserang. Tapi insya Allah percaya kalau sapi-sapi kecil seperti ini, untuk para petani ataupun juga peternak jangan terlalu khawatir, karena bobotnya tidak terlalu tinggi, ya sekitar 200-250 kilo juga. Itu tidak menyebabkan kakinya sobek. Untuk pencegahan sendiri, nanti kita ini gulingnya ini kita lepas. Ini gulingnya kita lepas untuk mempercepat penyembuhan luka pada hidung. Dan juga nanti ini kita setiap hari 3 kali kita semprot itu pakai alkohol, dan kita campur dengan betadine punya. Dari pengalaman kita, PMK itu yang sulit diatasi itu ya sapi-sapi yang berbobot di atas 500 kilo, karena bobotnya kan dia menopang berat badan itu. Terutama kalau kandang-kandang yang lantainya itu dari semen dan tidak menggunakan karpet, itu sangat rentan sapi-sapi jumbuan itu lama diobatin dan juga bisa menyebabkan kematian. PMK menyebabkan kematian pada sapi-sapi jumbo, tapi tidak pada sapi-sapi yang kecil. Jadi semua sapi ini waktu datang kemarin hidungnya meler semua. Alhamdulillah kita dapat obat itu, kita campur vitamin dan juga mungkin obat penguat otot, itu untuk menjaga stamina tubuh, menguatkan otot yang lemah akibat transportasi melahirkan kekurangan makanan. Nah itu yang kita campur itu 5
dan ya, 55 cc, warnanya merah. Untuk di kandang kita menggunakan obat yang cepat reaksinya, itu kita injeksi. Kita tidak menggunakan obat tradisional karena kita belum pengalaman di sana. Makanya kita pakai obat-obat memang dari produk hewan. Nah itu ibunya itu lalat semua. Jadi ini kita kombinasi seperti ini. Vitamin itu warna kuning. Ini mengandung B12 dan juga vitamin E, vitamin A. Itu untuk mempercepat pemulihan luka, dan juga untuk nafsu makan B12. Vitamin E itu nanti dia kulitnya bagus. Kita injeksi ya. Kita suntik ini nanti kita akan lepas buling ini, ataupun kita longgar, jadi kita semprot pakai alkohol. Jadi untuk mengeringi lukanya dan mengurangi lalat yang akibat hidungnya bau, kita semprot pakai alkohol. Ini alkohol sudah dicampur betadine. Jadi jarum suntik ini bukan untuk disuntik, tapi memudahkan untuk disemprot kan. Jadi ini sangat bau. Jadi biar lalat tidak ada, kita semprot. Untuk penyembuhan luka memang bagus. Jadi untuk di kandang kita sendiri, kandang Alin, kita tidak terlalu mengkhawatirkan dengan PMK, karena kita sapi-sapi kita pokoknya di bawah masih bakalan semua, masih di angka paling tertinggi 200 kilo. Karena pengalaman kita kurban kemarin ada sekitar 25 ekor. 18 ekor sapi Bali dan 7 atau 8 sapi bobon 400 itu semua terkena PMK di bulan Mei. Alhamdulillah bisa kita obati dan semuanya ketika menjelang hari raya Idul Adha semuanya membaik dan malah sapinya lebih sehat, lebih gemuk. Mungkin karena kita kasih vitamin juga, vitamin B12 dan vitamin E. Bulunya semua mengkilat. Jadi untuk teman-teman sedulur, jangan terlalu panik untuk PMK, tinggal kita bagaimana cara merawat dan mengobatin. Karena barang yang bernyawa seperti ini dia sehat bisa mati kalau kita tidak obatin atau tidak rawat dengan baik. Di masa virus PMK seperti ini sebenarnya tidak ada trik untuk mencegah, tapi bagaimana persiapan kita
untuk merawat dan mengobati virus ini. Jadi untuk bagaimana merawat sapi terkena PMK tadi, daya makannya menurun. Terus kita siapkan air gula ataupun air yang bersih untuk minum, karena sapi ini tadi ketika dia minumnya bagus, 2-3 hari masa inkubasi, masa pengobatannya, 3 hari ke depan dia sudah mulai makan. Dan tetapi dia belum makan sepenuhnya karena lidahnya itu panas dalam. Untuk 3-7 hari itu dia sudah menunjukkan sifat normalnya, makannya mulai melahap. Terkhusus sapi jumboan, untuk mencegah kukunya sampai sobek ataupun mengakibatkan lepas, itu tadi sebaiknya lantainya itu kita siap karpet yang ketebalannya sekitar 5 inci ini, seperti ini. Untuk sapi jumboan ini kemungkinan kita gunakan karpet seperti ini. Untuk sapi jumboan kemarin, bobot yang sekitar 600 kilo di kandang kita gunakan karpet ini waktu masa PMK. Jadi kakinya itu kemarin itu terbuka, ketika dia berdiri dia mengeluarkan darah. Jadi salah satu untuk menunjang atau support yang cepat sembuh, kita gunakan ini karpet dia kemarin. Dan kemudian di sela-sela kaki yang berdarah itu kita gunakan alkohol, kita semprot alkohol dengan bersih. Habis itu kita semprot dia dengan betadine Cina itu. 3 hari alhamdulillah sapi kita bisa berdiri lagi. Ini contoh sapi Bali, ini bibitan. Semuanya terkena PMK kemarin. Badannya kurus, nafsu makannya, ini bulunya berdiri semua. Alhamdulillah setelah penanganan selama 3 hari 4 hari, semuanya sudah menunjukkan badan sudah mengisi semua. Jadi yang intinya untuk yang memelihara sapi penggemukan, sapi-sapi kecil, sapi-sapi Bali, sapi-sapi lokalan, ataupun sapi murah, itu jangan terlalu khawatir. Insya Allah sapi PMK ini tidak menyebabkan kematian yang fatal, asal kita merawatnya dengan baik dan benar. Demikian dulu informasi tentang sapi PMK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.